Bagi yang mau nyoba hobi kopi, bingung mulai dari mana, alatnya apa aja, airnya berapa, suhunya berapa, kopinya gimana, bersihinnya, maintenance-nya gimana. Tenang, gua kasih tutorial lengkapnya cuy. 2 minggu ngopi udah bikin tutorial anjir. Ya nggak apa-apa lah ya, sama-sama belajar gitu. Ini buat pemula, dari pemula untuk pemula bersama pemula cuy. Dan di video ini gue bakal jelasin tentang mocha pot, dan nanti bakal gue kasih juga spreadsheet lengkap soal mocha pot ini di deskripsi di bawah cuy. Dan nanti kalau misalnya gue ada update dokumen lagi, terus nambahin guide lagi, kalian bisa cek aja di kitab kopi gue cuy. Buka aja kuroeko.id, nanti cari kitab kopi pemula ya. Sama ini cuy, jangan lupa join Discord gue karena di sana udah ada channel khusus hobi kopi, lari, dan segala macamnya ya. Jadi kita bisa ngobrol di sana lah. Jadi mocha pot ini ya, itu alat nyeduh kopi yang nanti hasilnya itu rasa kopi itu cukup kuat sih. Ya menyerupai espresso lah. Tapi sebenarnya belum nyampe ke espresso ya. Karena tekanan dari mocha pot itu ya kecil sih. Paling mungkin 1-2 bar lah ya. Sedangkan espresso itu butuh tekanan 9 bar cuy. Jadi belum espresso gitu. Dan kenapa gue memilih mocha pot? Karena menurut gue itu harganya cukup murah. Terus hasilnya itu juga cukup konsisten cuy ya. Karena nggak terlalu banyak variabel yang mempengaruhinya gitu loh. Dan cara make itu kayak menarik, kayak klasik banget gitu. Dan untuk alatnya nih ya, nah ini gue udah sediain cuy. Yang paling penting itu ada mocha potnya, bebas cuy. Kalian mau pakai yang mocha pot yang murah, yang menengah, yang mahal banget, atau yang super murah, itu tergantung dari kalian ya. Tapi gue sendiri sih pakai mocha pot yang 150.000 ini cuy. Karena gue pengen yang ada warnanya ya. Kalau youtuber-youtuber luar, youtuber gede gitu ya, mereka pada pakai itu rata-rata yang Bialetti ini cuy. Dan ini harga tuh bervariasi banget ya. Kayaknya ada sekitar 800-an ribu ke atas gitu lah harganya ya. Kalau mau menekan budget banget, beli satu mocha pot, beli kopi, udah kelar cuy. Terus di sebelah itu ada yang boleh punya ya, misalnya kayak grindernya buat ngegiling kopi, biji kopinya gitu. Kalau misalnya kalian nggak beli yang udah digiling ya, jadi pengen giling manual gitu. Terus timbangan, ada teko yang udah sekaligus sama termometer, ada teko yang biasa juga, atau bahkan ada teko elektrik cuy. Terus bisa juga ada paper filternya. Dan yang paling kanan ini perintilan yang kayak ya tambah-tambahan aja lah gitu ya. Misalnya kayak server nih ya, biar kayak keren aja gitu ya. Terus ada juga silikon untuk timbangan, jadi buat ngasih karetnya gitu. Ya sebenarnya ada timbangan yang udah ada silikonnya sih ya, in case kalian butuh gitu ya. Terus gelas kopi, ada juga yang toples vakum biji kopi. Jadi toplesnya itu dia bisa ngevakum gitu, ngeluarin udara cuy ya. Tapi mau disimpan di tempat kopi yang udah kalian beli sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Tapi yang pasti ya harganya itu benar-benar bervariasi cuy. Ini cuman kayak harga gambaran aja lah ya. Terus yang kedua, prioritas yang menurut gue tuh kalian beli tuh mesti yang bagus gitu ya. Nah, grinder ini cuy. Ini grinder ini tuh kalau bisa yang bagus gitu. Sebenarnya grinder yang harga 100 ribuan, 200 ribuan itu sebenarnya juga ada ya kalau emang mau menekan budget ya. Dan di sini gue juga udah ngasih nih beberapa harga ya lumayan lah cuy ya. Tapi kalau bisa minimal banget tuh di Timor C2 cuy. Itu banyak yang bilang itu bener-bener worth it parah cuy. Tapi ada catatan penting cuy ya. Kalau misalnya ke depannya kalian emang fokusnya tuh mau bikin kopi espresso, itu grindernya khusus cuy. Kalau di Timor ya itu pilih yang ada seri ESP-nya, misalnya kayak Timor C3 ESP gitu. Karena kalau untuk espresso dia gilingnya itu harus halus cuy. Kalau yang harga murahnya kalau nggak salah tuh di C2 dan C3 kata tuh bisa ditrikin gitu supaya bisa halus ya. Cuman gue nggak rekomendasiin lah. Terus juga nanti kalau misalnya kalau udah beli alat-alatnya itu ya jangan dipakai langsung cuy, tapi dibersihin dulu. Dan ngebersihin itu jangan pakai sabun, pakai air hangat aja ya. Ya mungkin suhu sekitar 60 kali ya. Jadi direndam aja pakai air hangat gitu cuy. Terus nanti ya tinggal dikucuk-kucuk aja lah. Sedangkan untuk mocha pot ini sebenarnya juga bisa direndam, tapi ada juga yang ngerekomendasiin ini cuy. Jadi kalian pakai mocha potnya seolah-olah bikin kopi, tapi nggak pakai bubuk kopi gitu. Untuk kopinya, cari kopi yang buat espresso cuy. Yang biasa itu ada di judulnya ya, kopi espresso gitu-gitu ya. Nah jadi umumnya nih ya, kopi itu ada 2 varietas cuy. Sebenarnya ada banyak sih. Ada Arabica, ada Robusta. Sebenarnya masih ada yang lain sih. Nah biasanya yang buat mocha pot itu yang Robusta. Atau campuran Arabica sama Robusta. Tapi sebenarnya mau pakai yang Arabica, mau pakai yang Robusta atau gabungan sebenarnya bisa-bisa aja cuy. Kalau yang Arabica kafeinnya lebih rendah, terus dia kayak ada asemnya gitu. Kalau yang Robusta, ini kafeinnya lebih tinggi dan dia kayak agak lebih pahit gitu cuy. Nah tergantung suka yang mana ya. Tapi emang kalau mau kapot, dia kurang mampu ngeluarin rasa asam di Arabica cuy. Karena dia kan lebih ke arah pahit gitu, dapetin rasa kopinya cuy ya. Tapi tetap oke cuy, nggak ada masalah sama sekali ya. Dan untuk gilingannya pilih yang medium fine. Nah kalau misalnya kalian beli yang udah digiling, coba aja cek. Biasanya tuh ada pilihannya tuh. Oh kalau mau make mocha pot pilih yang gilingan halus atau medium fine gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian beli yang biji kopi, ya berarti harus punya grindernya.
Ya alat grindernya ini kan bisa lihat yang ini beberapa list yang menurut gue tuh cukup bagus sih ya. Dan kayak gue bilang tadi yang paling worth it itu kayaknya yang Timor C2 cuy. Tapi gue pribadi sih pakai Timor C3S Pro ya. Tapi kalau misalnya barista-barista profesional itu biasanya pakai 1Z Presso kalau enggak Comandante ya. Kalau misalnya pakai grinder ya nanti pas ngegiling itu juga perhatiin cuy. Nah kalian nanti googling aja tulis gini nih, grind size chart. Misalnya punya gue yang Timor C3S Pro gitu. Lihat tuh yang mocha pot. Nah mocha pot ini kan garisnya tuh di medium fine cuy ya. Ya jadi berarti klik itu mulai dari 10 klik sampai 16 klik. Nah tergantung nanti tuh mau pakai yang berapa ya. Misal 12 klik gitu. Itu bakal beda-beda tergantung grinder kalian. Dan biasanya pas beli grinder itu di manual booknya juga kasih tahu cuy. Oh kalau bikin mocha pot itu segini kliknya segitu gitu-gitu cuy ya. Pasti ada yang nanya mending beli yang udah digiling atau yang ngegiling sendiri. Sebenarnya kalau emang ada budgetnya mending yang beli biji kopi cuy. Jadi kita giling sendiri jadi lebih fresh cuy. Kalau beli yang udah digiling nggak tahu tuh mungkin digiling udah agak lama gitu segala macamnya cuy. Jadi rasanya tuh agak kurang ya. Dan secara looks aja ya ini kalau misalnya gue beli yang udah digilingin dari tokonya gitu ya. Kalian lihat tuh nggak ada krema sama sekali cuy. Cuman kayak ya kopi aja airnya aja gitu cuy. Sedangkan ini yang gue giling sendiri nih masih fresh gitu ya. Tuh ada kremanya gitu cuy. Gue aja kaget. Wih enak bagus banget bentuknya gitu ya. Jadi biji kopi itu dia lebih tahan buat disimpan cuy. Nah sekarang untuk proses bikinnya siapin dulu gilingan kopi medium fine ya. Bebas mau beli yang udah digiling atau giling sendiri bebas ya. Dan kalau ngegiling sendiri kayak udah gue jelasin tadi cuy. Pilih yang medium fine dan untuk klik grindernya itu sesuaiin dengan merek masing-masing. Yang kedua, isi tempat kopinya itu sampai penuh cuy. Ya kalau kurang-kurang dikit nggak apa-apa lah ya. Misalnya kayak gue nih, gue beli yang 3 cup. 3 cup itu isinya 15 gram kopi cuy. Tapi gue isi itu cuma 10 gram, itu masih oke. Cuman emang hasilnya itu nggak semaksimal yang diisi 15 gram atau penuh gitu cuy. Tapi oke aman cuy, nggak ada masalah sama sekali ya. Terus nanti kopi itu diratain pelan-pelan cuy ya. Misalnya kayak pakai sendok garpu gini nih. Tapi jangan ditekan, jangan dipadetin cuy. Jadi cukup diratain aja. Misalnya nih kayak dipukul-pukul ke meja kayak gini nih. Kalau udah rata nanti sementara kita taruh dulu di atas kayak gini nih. Sekarang kita rebus air cuy. Rebusnya tuh bebas. Mau pakai teko yang ada termometernya boleh. Mau pakai panci biasa juga boleh ya. Nanti airnya tuh direbus sampai mendidih cuy ya. Sampai 100 Celcius lah ya. Sampai udah banyak asapnya gitu. Kalau untuk air nih yang direkomendasiin kata orang-orang cuy ya. Biasanya tuh pada pakai Cleo, Amidi sama Pure Life. Gue pribadi sih baru nyoba yang Cleo doang ya. Karena lebih gampang didapetin gitu. Kalau misalnya air udah mendidih, nah nanti masukin ke boiler yang bawahnya ini cuy. Nah untuk jumlahnya ya, itu kata itu 1:10 cuy. Jadi kalau kopinya itu 10 gram, berarti airnya 100 mili. Kalau kopinya 15 gram, berarti airnya 150 mili. Betul ini informasi aja ya, 100 mili sama dengan 100 gram ya cuy ya. Tapi kalau misalnya nggak punya timbangan ya, isi aja airnya itu di hampir menyentuh lubang yang ada di boilernya ini cuy. Jangan pernah sampai lebih ya. Karena ini untuk safety cuy. Kayak gue nih, gue taruhnya itu pas di sedikit di bawah buletannya ini cuy ya. Terus taruh kopinya cuy, hati-hati ya, ini uap airnya panas cuy. Kalau misalnya kalian beli filternya itu dibasahin dulu pakai air. Terus taruh di sini cuy, di bagian pantatnya ini ya. Biar dia nempel gitu. Terus tutup, dan hati-hati pas nutup ya. Ini megang bagian bawah itu pakai lap cuy. Karena ini panas banget ya. Kalau udah ya tinggal taruh di kompor. Terus buka bagian atasnya dan nyalain apinya cuy. Tapi api itu harus yang super kecil. Terus nanti ya kalian tungguin aja lah ya. Mungkin sekitar 5-8 menit mungkin cuy ya. Dan nanti dia bakal keluar pelan kayak gini cuy. Kalau misalnya dia muncrat nih kayak pengalaman pertama gue nih. Nah itu karena api terlalu gede cuy. Dan kalau air yang keluar itu udah agak bening kayak gini cuy. Nah ini langsung diangkat aja. Nah cuman di sini di contohnya gue agak telat ya. Untuk kopi kalau misalnya kalian beli yang udah digiling. Mungkin gak ada krema kuning kayak gininya cuy ya. Dan setelahnya tinggal masukin ke gelas atau server ke gue gini nih. Terus ini juga nih kata James Huffman ya. Hasil mocha pot itu yang bagus itu dia 2/3 dari air tadi cuy. Tadi kan gue pakai 150 mili ya. Berarti kalau bisa tuh di bawah 100 mili hasilnya cuy. Tapi gue di sini kelebihan dikit ya oke lah. Besok mungkin lebih baik cuy. Wah ini enak banget cuy. Dan kalau misalnya mau jadi americano atau mau long black gitu ya tinggal tambahin air cuy. Biasanya sih airnya itu 1:2 sampai 1:5 ya. Jadi kopinya misalnya 10 gram. Berarti tambahin airnya itu ya mungkin 20 gram atau 20 mili gitu ya. Tapi ini sebenarnya tergantung dari kita aja sih. Coba aja tambahin dikit-dikit. Mana yang menurut kalian udah cukup pas gitu ya. Sesuai selera aja lah. Atau mau nambahin es terus tambahin lagi air juga boleh. Suka-suka aja cuy. Mau dikasih susu, sirup segala macamnya juga bebas tergantung dari kalian. Tapi kalau untuk gue pribadi gue nggak mau nambahin gula lagi. Gue minum kopi buat bikin melek, buat bikin semangat. Ada antioksidannya. Gue nggak mau nambahin gula kayak nambahin penyakit gitu ya. Nah sekarang untuk membersihkan dan juga maintain. Ini bisa dibilang hal yang paling males cuy ya.
Tapi sejauh ini gue masih menikmati prosesnya sih. Jadi untuk mocha pot ini kayak yang gue bilang tadi ya, pas pertama kali beli itu rendam dulu pakai air hangat cuy ya. Ya mungkin suhu sekitar 60-an Celcius lah ya. Dan jangan pakai sabun, takutnya nanti bau sabunnya tinggal ya cuy ya. Dan itu udah banyak banget yang ngasih tahu jangan pakai sabun. Tapi gue nggak tahu ya, mungkin ada sabun khusus gitu, nggak tahu juga gue. Terus kalau mau ya banyak juga yang bilang lakuin praktek kayak bikin kopi tadi yang udah gue jelasin ya. Tapi nggak pakai bubuk kopi cuy. Jadi cuman air doang, terus pasang dan biarin nanti keluar gitu ya. Nah nanti airnya dibuang cuy. Terus untuk grinder ini jangan dicuci cuy. Jangan kena air sama sekali. Cukup dikuas-kuas aja yang udah dikasih pas beli ya. Atau kalian juga bisa beli blower kayak gini nih, jadi tiup-tiup gitu cuy. Kalau misalnya kalian tiup pakai mulut, itu pas kita ngeluarin itu pasti ada kayak lembab-lembab dikit cuy. Makanya pakai begini nih, jadi dia cuman ngedorong udara gitu. Dan untuk pembersihan setelah kita ngopi cuy ya. Nah untuk mocha potnya ini jangan langsung direndam, tapi tungguin suhu itu ya agak hangat, agak turun cuy ya. Baru nanti direndam pakai air gitu. Dan ingat jangan cuci pakai sabun. Begitu juga dengan yang lain cuy, misalnya kayak servernya, gelasnya gitu. Rendam aja pakai air cuy. Dan untuk mocha pot sih, untuk gua pribadi gue lumayan detail ngebersihinnya ya. Jadi bagian karet sini tuh gua copot cuy. Gue copot pakai garpu ya. Dan nanti kalau udah tinggal dilap-lap aja pakai kain atau pakai tisu ya. Untuk tisu sih gue nggak rekomendasiin tisu yang ada wangi-wanginya cuy, karena jadi kayak ada baunya ya. Sekarang gue lagi coba tisu dapur yang kayak gini cuy, yang buat makanan, nyerap minyak makanan ya. Ini sih nggak ada bau tisunya gitu ya, cuman emang agak ada kayak bau-bau kertas gitu dikit ya. Tapi nggak wangi gitu cuy. Gue nggak tahu sih ini bener atau enggak ya, karena ya gue masih explore gitu lah ya. Tapi seenggaknya gue pakai ini cuy. Tapi kalau bisa buat kebersihan lagi cuy ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai tisu buat ngelap bagian luar, pakai tisu baru lagi buat ngelap yang bagian dalam cuy. Ya supaya nggak ada bagian kotornya gitu aja lah ya. Dan untuk rangkumannya biar kalian gampang ya, kalian tinggal screenshot aja ini. Ini semuanya harusnya udah detail di sini ya. Mulai dari alatnya, prosesnya, pembersihannya, ya udah lengkap lah ya. Dan terakhir sih menurut gue itu udah selesai semua ya. Untuk alat kopi, peralatan, segala macamnya itu sebenarnya tergantung dari kita ya. Ada yang suka Vietnam drip, ada yang suka French press, ada yang suka cold brew segala macamnya. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, mocha pot itu tuh kayak sweet spot awal untuk yang baru pengen ngopi cuy. Sebenarnya French press juga oke sih, atau Vietnam drip ya. Oh sama ini juga cuy, ini tutorial yang gue bikin, ini tuh hanya gambaran aja untuk kalian. Kedepannya tuh kalian bisa ganti-ganti lagi cuy. Misalnya kan, aduh bosan nih kayak gini mulu nih rasanya nih, mungkin kalian bisa pakai kopi yang lain, Arabica yang lain, misalnya kayak Gayo, Temanggung, Bali, segala macamnya ya. Terus kalau misalnya kalian giling sendiri, ubah ukuran gilingnya cuy. Kayak misalnya nih yang di gue itu gue 12 klik, mungkin bisa turunin ke 11 klik, 10 klik, 9 klik gitu. Atau bahkan dinaikin gitu ya. Berarti semakin kecil kliknya itu dia semakin halus ya. Terus jumlah airnya juga bisa kalian atur. Kalau sekarang kan gue ngasih itu 1:10 ya. Ada juga yang airnya tuh orang mungkin 1:5 atau 1:1 gitu cuy. Ya itu variasi kalian lah ya. Explore lagi cuy. Oke guys gitu aja cuy. Kalau misalnya ada yang salah, ada yang kurang, nanti bisa tambahin di komen cuy ya. Tapi emang video ini tuh ditujukan buat pemula yang baru nyentuh kopi gitu loh cuy. Oh sama ini deh. Kalau misalnya ada yang tertarik nyoba mocha pot, mungkin karena video gue ini cuy ya, coba tag gue di Instagram deh. Gue pengen lihat hasil mocha pot kalian cuy. Oke sekian dulu dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.